Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Lingkar Dendam. Pertemuan Sudiro dan Bang Goni di mana awal semua terjadi. Cerita ini ditulis oleh Untung Prastio, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lingkar Dendam. Bukankah kau yang ikut merebut mustika nagawana milik Abah Sutadirjaya? Sudiro masih menahan seluruh energinya. Sudiro yang tidak mau gegabah dalam bertindak pun sempat merasa terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Jagat Giri yang seolah-olah datang hanya untuk dimintai bantuannya saja oleh Jagat Madya. Aku tidak ada urusan lagi dengan hal-hal duniawi, anak muda. Aku lebih senang dalam pertapaanku di atas sebuah gunung besar dan menjaga kelestarian alam dari puncak gunung tersebut. Tapi Jagat Madya datang meminta bantuanku karena perselisihannya itu. Jadi aku terpaksa turun gunung dan mendapatkan lawan yang cukup sakti saat ini. Aku juga tidak terlibat dengan apa yang kau ceritakan tadi, anak muda, karena aku sama sekali tidak tertarik dengan mustika nagawana yang memiliki kekuatan besar itu. Kalau begitu sebaiknya Eyang pergi dari tempat ini, karena aku sendiri tidak akan menambah jumlah musuhku lagi. Kedatanganku ke tempat ini hanya untuk mengambil mustika nagawana dan juga sosok Wana Geni yang masih menjadi sosok mustika geni, raga geni dan hasta geni itu, ya. Sudiro perlahan menurunkan energinya yang telah dia siapkan untuk menyerang Jagat Giri. Tapi dari arah belakang Jagat Giri muncul energi besar yang langsung menyerang Sudiro. Dengan melompati tubuh Jagat Giri, sosok berukuran tinggi itu terus menggempur pertahanan Sudiro dengan ajian-ajian yang mematikan. Untuk apa berdiskusi dengan musuh, Kakang? Bukankah adikmu memintamu untuk mengalahkannya? Ujar sosok Jagat Ageng yang terlihat murka karena tahu jika Sudiro telah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bukannya begitu, Ageng, walaupun harus bertempur mati-matian, tapi aku juga harus tahu duduk permasalahannya di mana. Walaupun kita bersaudara, tapi aku tidak mau berdiri di pihak yang salah. Jagat Giri memang sudah tahu permasalahannya sedang terjadi karena sudah menegaskan sikapnya. Jagat Giri pun melesat pergi dari tempat pertempuran tanpa berbasa-basi. Jagat Giri pun pergi dari hadapan Jagat Ageng yang akan bertarung melawan Sudiro kala itu. Dasar orang kuno, susah sekali ditebak jalan pikirannya. Jadi kaulah orang yang telah merebut mustika nagawana itu? Benar, benar sekali, anak muda. Dan sekarang aku akan mengambil tongkat pusaka Tirta Bagya yang ada di tubuhmu itu. Jagat Ageng sepertinya sudah tahu dengan apa yang ada di dalam diri Sudiro. Pertempuran baru yang lebih dahsyat pun terjadi antara Sudiro dan Jagat Ageng. Jual beli pukulan dan tendangan serta energi-energi kesaktian berkekuatan tinggi pun dengan cepat menghancurkan apapun yang ada di sekitar mereka. Beruntungnya medan pertempuran terjadi di alam gaib sehingga imbasnya tidak terlalu terasa di alam nyata. Ajian Trisaka dengan jurus kelima yang digunakan Sudiro pun belum bisa memberikan serangan terbaiknya untuk Jagat Ageng. Sementara itu, sosok kakek seusia Abah Uta itu memiliki gerakan lincah dengan jurus silat mumpuni dan tameng tebal yang membuat Sudiro kewalahan. Barulah ketika ajian Sabandung Hiji dikeluarkannya, Sudiro pun dapat mengimbangi Jagat Ageng. Tidak lama kemudian, tongkat Tirta Bagya pun muncul di tangan Sudiro. Hal itu dengan serta-merta merubah jalannya pertarungan yang kini didominasi oleh Sudiro.
Mengetahui lawannya ingin mengeluarkan jurus tingkat tinggi yang dimilikinya, Sudiro pun dengan cepat menyebar pasir selatan yang dengan seketika menjadi butiran berwarna merah terbakar yang dengan cepat melesat ke arah Jagat Ageng. Ajian Sindung Geni yang disertai dengan ajian Trisaka Ajiraga itu benar-benar membuat Jagat Ageng kewalahan. Tapi dengan ilmunya yang sudah sepadan dengan Abah Uta, Jagat Ageng pun mampu menghindari serangan mematikan itu yang baru saja dilesatkan oleh Sudiro. Kemampuanmu lumayan juga, bocah. Jagat Ageng langsung mengeluarkan senjata gada besar di tangannya. Melihat lawannya mengeluarkan senjata pusaka, tiba-tiba saja tongkat Tirta Bagya yang ada di tangan Sudiro melesat dengan kencang ke arah Jagat Ageng. Mengetahui hal itu, Jagat Ageng pun melemparkan palu gada miliknya untuk bertarung melawan tongkat Tirta Bagya milik Sudiro. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, Sudiro pun melesatkan ajian Sabendung Hiji yang membuat Jagat Ageng kebingungan karena di hadapannya telah berdiri sosok Sudiro yang terlihat berbeda. Mengira jika Sudiro telah kehabisan energi, Jagat Ageng pun langsung menyerang sosok kembaran Sudiro. Sementara itu, sosok asli Sudiro menutup diri dengan ajian Pangalimut yang didapatnya dari Lulang Nagawana. Dan setelah mengetahui jika Jagat Ageng telah kehabisan energi, barulah Sudiro melesat dengan kekuatan penuh dan memukulkan ajian si Bendung Geni tepat di bagian punggung Jagat Ageng. Setelah itu tanpa ampun lagi Sudiro menginjak batang leher Jagat Ageng dengan kekuatannya hingga membuat Jagat Ageng tewas seketika. Kita hanya diadu domba dan dimanfaatkan oleh Jagat Madya, Kakang, ujar Jagat Giri kepada Jagat Baruna yang sedang bertempur melawan Abah Uta. Di saat yang sama, Sudiro yang telah berhasil menumbangkan Jagat Ageng pun melesat ke tempat Abah Uta bertarung melawan Jagat Baruna. Abah Uta yang terlihat sudah kelelahan pun merasa senang ketika Sudiro telah berdiri di sampingnya. Sementara Jagat Baruna sudah berdiri bersama Jagat Giri. Apa maksudmu, Dimas Giri? Kenapa kau bisa mengatakan jika kita hanya dimanfaatkan oleh Jagat Madya? Beberapa waktu lalu Jagat Madya bersama Jagat Ageng dan Jagat Alit datang menyerang tanah Jenggala di ujung kulon, saudaraku. Mereka merampas mustika Nagawana dari tanganku. Dan untuk apa Jagat Madya mengambil benda terlarang itu, Dimas Giri? Dan benarkah itu terjadi? Sepertinya Jagat Madya memiliki tujuan tertentu, Baruna. Entah apa tujuannya, tapi sepertinya akan bertambah buruk di alam gaib dan alam dunia nyata. Dan hal itu memang benar terjadi. Apa kau tidak mengenali energi dari lawanmu itu, Baruna? Energi yang sumber Jenggala. Maafkan aku atas kebodohanku, Jenggala Suta. Aku telah dibutakan oleh tipu daya Jagat Madya yang telah menceritakan hal buruk tentangmu kepadaku. Seru Jagat Baruna yang membuat Abah Uta dan Sudiro menurunkan energi yang sedari tadi telah disiapkannya untuk menyerang Jagat Baruna. Setelah saling mengendurkan energi masing-masing, akhirnya Abah Uta, Sudiro, Jagat Baruna, dan Jagat Giri pun terlibat dalam perbincangan. Jagat Baruna dan Jagat Giri pun langsung mengambil sikap dengan apa yang telah dilakukan oleh Jagat Madya yang telah merebut mustika Nagawana yang menjadi penjaga hutan di wilayah ujung kulon tersebut. Sementara itu, Gatra Pawira, Ki Wanasela atau Ki Blarak, dan juga Ki Wanataru atau Ki Anom saling merapatkan posisinya ketika sosok Mustaka Geni, Raga Geni, dan Hasta Geni tiba-tiba menyatu dan menjadi sosok makhluk menyeramkan dengan energi yang sangat besar, menyadari jika sosok mengerikan yang dapat menghancurkan kerajaan-kerajaan di alam gaib itu muncul. Abah Uta, Sudiro, dan Jagat Baruna serta Jagat Giri pun melesat mendekat ke arah Wanageni yang memiliki tubuh seperti raksasa itu. Ternyata inilah wujud makhluk yang pernah diceritakan oleh guru-guru kita dulu, Giri. Jagat Baruna sudah berdiri di hadapan sosok Wanageni yang bertubuh raksasa itu.
Abauta sendiri sempat terkejut melihat sosok Wanageni yang selama ini diketahuinya melalui sosok gurunya yang bernama Sumber Jenggala. Pada masanya, Sumber Jenggala yang merupakan murid langsung dari sosok Pertapa Sakti yang memilih moksa di sebuah tempat, diminta oleh sang guru untuk menjaga wilayah barat di ujung Pulau Jawa. Setelah berpisah dengan ketiga kakak seperguruannya, Sumber Jenggala pun mulai menuju ke hutan yang ada di ujung barat Pulau Jawa. Tapi di hutan tersebut, rupanya sedang terjadi pertempuran gaib antara bangsa Buto dengan bangsa Jin berwujud naga. Kedua kerajaan gaib tersebut saling menghancurkan satu sama lain karena ingin menguasai hutan yang berbatasan langsung dengan pulau lain. Karena bangsa Buto menganggap jika hutan tersebut adalah wilayah yang tepat untuk mendirikan sebuah kerajaan besar yang akan menguasai kerajaan gaib di Nusantara. Kala itu bangsa Jin yang dipimpin oleh Nagawana menghadang langkah Sumber Jenggala untuk memasuki wilayahnya dan menahan Sumber Jenggala sebagai satu-satunya manusia yang dianggap berani memasuki wilayah kerajaan gaib di bawah kekuasaannya tersebut. Tapi karena perintah sang guru, akhirnya Sumber Jenggala pun terlibat pertempuran hebat dengan Nagawana yang berakhir perdamaian dengan bersatunya Sumber Jenggala dan Nagawana. Setelah menghimpun kekuatan dan mengatur strategi pertempuran, Sumber Jenggala yang meminta bantuan pada kakak seperguruannya itu, yaitu Sumber Madya, Sumber Baruna, dan juga Sumber Giri pun mulai menyerang ke kerajaan Wanageni bersama Nagawana. Pertempuran gaib yang terjadi hingga berbulan-bulan itu akhirnya dapat dimenangkan kerajaan Nagawana. Walaupun kala itu Nagawana harus melepas mustika miliknya untuk menghancurkan Wanageni. Kesalahan dari guru-guru kita waktu itu adalah membiarkan makhluk mengerikan itu tetap hidup, Jenggala Suta. Tapi jika dulu Wanageni dimusnahkan, maka keseimbangan alam akan terganggu, Baruna. Maka dari itulah Nagawana merelakan mustikanya untuk dapat menghentikan dan membelenggu sosok Wanageni. Apakah ada sebuah pusaka yang seimbang dengan mustika Nagawana, Jenggala Suta? Tidak ada, Giri, tapi aku tahu cara yang tepat untuk mengakhiri sosok makhluk raksasa mengerikan itu. Kalian berdua pergilah untuk mengambil cangkang dari mustika Nagawana yang berada di tangan Jagat Madya. Sementara itu aku akan bertarung melawan Wanageni bersama muridku ini. Setelah kalian mendapatkan cangkang mustika Nagawana, kembalilah ke tempat ini, dan aku akan mengurung Wanageni di dalam cangkang mustika itu bersama dengan mustika Nagawana itu sendiri. Setelah Jagat Baruna dan Jagat Giri pergi mencari keberadaan Jagat Madya dan Jagat Alit, Abauta pun langsung meminta Sudiro untuk menggunakan ajian tertinggi yang dimilikinya. Ajian Trisaka Ajiraga dan ajian Sindunggeni pun telah disiapkan Sudiro untuk segera melawan sosok Wanageni. Tapi apa yang telah direncanakan oleh Abauta pun mengalami kebuntuan setelah serangan yang dilakukan bersama Sudiro tidak dapat menahan kekuatan dari Wanageni yang memang memiliki kekuatan tinggi. Beruntungnya Abauta dan Sudiro menggunakan lulang Nagawana untuk menjadi tameng tubuh mereka, sehingga energi-energi berkekuatan tinggi dari Wanageni tidak dapat melukai tubuhnya. Biasanya kau memiliki siasat di setiap pertempuranmu, Diro. Jika saja tebakanku tidak meleset, apakah benar Abauta akan mengorbankan diri untuk dapat mengurung sosok Wanageni ke dalam cangkang mustika Nagawana? Hanya itu satu-satunya cara untuk mengalahkan Wanageni, Diro. Jika begitu, izinkan aku mengerahkan seluruh kemampuanku untuk menghadapi Wanageni, Bah. Jika aku kalah dan harus tewas dalam pertempuran ini, maka Abah gunakanlah siasat untuk mengurung diri bersama Wanageni. Dengan tekad baja, Sudiro yang memiliki siasatnya sendiri langsung menyerang Wanageni dengan ajian Sindunggeni yang memiliki tingkatan berbeda.
Jika biasanya Sudiro menggunakan jarum pada pasir pantai selatan, kali ini Sudiro dengan kekuatannya menggunakan seluruh benda yang ada di alam itu untuk menyerang Wanageni. Sudiro yang tahu banyak tentang sosok Mustaka Geni pun berharap bisa menumbangkan sosok Wanageni dengan kelemahannya yang dimiliki oleh Mustaka Geni. Sosok Wanageni yang merupakan penyatuan dari ketiga sosok makhluk gaib yang berkekuatan tinggi itu, menurut Sudiro memiliki kelemahannya masing-masing. Hal itu sudah terbukti dengan dapat dipisahkannya ketiga sosok tersebut menjadi sosok Mustaka Geni yang berwujud kepala tanpa tubuh, Raga Geni yang berwujud bola api besar, dan Hasta Geni yang berwujud lingkaran api besar. Ketika Sudiro meminta Mustaka Geni untuk menjadi penjaga gaib dari Banggoni, dirinya banyak bertanya tentang sosok yang sudah mengabdi lama kepada Bahauta, dan ketika itu Sudiro melihat ada bekas luka di bagian tubuh Mustika Geni yang sepertinya menjadi titik lemahnya. Ajian Sindu Geni yang sangat mengerikan pun mulai mengangkat bebatuan yang ada di alam gaib itu dan merubahnya menjadi merah membara. Bersamaan dengan itu, Sudiro meminta sosok Tirta Bagya yang masih berwujud tongkat itu untuk merubah dirinya menjadi wujud ular besar dan melilit tubuh Wanageni. Dan Sudiro sendiri melanjutkan serangannya dengan menggunakan ajian Sabandung Hiji dengan kekuatan penuh, hingga tubuh kembarannya pun memiliki kekuatan besar. Ribuan bebatuan besar yang ada di alam gaib itu pun mulai terangkat dan terbang ke arah Wanageni, tapi sosok makhluk gaib sakti yang memiliki kekuatan setara dengan Nagawana itu membalas serangan Sudiro dengan energi yang sama. Dua kekuatan api pun saling beradu hingga mengakibatkan kerusakan yang sangat hebat di sekitar tempat pertempuran. Sosok Wanageni yang merasa terancam pun langsung menyerang Sudiro yang terlihat hanya sebesar kepalan tangannya. Tapi ketika Wanageni hendak menyerang Sudiro, sosok ular besar yang bernama Tirta Bagya pun langsung melilit tubuh Mustika Geni dengan erat. Menyadari jika rencananya berhasil, Sudiro pun meminta kembarannya untuk menyerang bagian tubuh Wanageni, sedangkan tubuh aslinya menyerang bagian kepalanya. Abauta yang mengerti dengan apa yang sedang direncanakan oleh Sudiro pun mulai mengerahkan seluruh energinya untuk membantu Sudiro. Tapi belum sempat Abauta bergerak, Gatra Pawira, Kiwanasela, dan Kiwanataro melesat menggempur bagian tubuh bawah Wanageni. Serangan 3 gelombang yang dilakukan oleh Sudiro dan Gatra Pawira serta Kiwanasela dan Kiwanataro mampu merobohkan sosok Wanageni yang bertubuh raksasa itu. Di saat yang bersamaan, Jagat Baruna dan Jagat Giri pun datang membawa cangkang Mustika Nagawana, serta telah berhasil menangkap Jagat Madya dan Jagat Alit. Abauta yang tidak mau perjuangan Sudiro sia-sia pun langsung membuka cangkang Mustika Nagawana dan langsung membacakan sebuah ajian khusus yang membuat cangkang Mustika itu mengeluarkan energi besar. Suara ledakan hebat pun terjadi. Cangkang Mustika yang mengeluarkan energi besar itu mulai dapat menarik Mustika Nagawana dari dalam tubuh Wanageni dan membuat tubuh makhluk raksasa itu kembali terpecah menjadi 3 bagian. Sosok Mustaka Geni, Raga Geni, dan Hasta Geni pun tergeletak lemah tidak berdaya setelah terjadinya ledakan hebat dalam pertempuran tersebut. Semua ini hanya berawal dari keserakahan yang dibawa oleh hawa nafsu kita sebagai manusia. Beruntungnya Wanageni dapat kembali dikalahkan. Jagat Baruna belum mengerti dengan apa tujuan dari Jagat Madya membangkitkan sosok buta berkekuatan besar itu. Sekarang mari kita kembali ke dunia kita, Jenggala Suta. Setelah berada di alam dunia nyata di kawasan dataran tinggi yang ada di Jawa Tengah, Abauta pun langsung menanyakan maksud dan tujuan Jagat Madya serta Jagat Alit menyerangnya dan mengambil Mustika Nagawana. Sebelumnya maafkan aku jika muridku telah membunuh kakak seperguruanmu, Madya. Kedatanganku bersama muridku hanya ingin mengambil kembali Mustika Nagawana dan meminta kesepakatan damai agar permasalahan kita tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan dendam baru yang berkepanjangan. Semua berawal dari pertikaianku dengan Datu Laya Wanakrama, kerajaan gaib yang memberikan kekayaan pada orang-orang yang telah datang kepada aku dan meminta membantu mereka.
Kerajaan gaib Wanakrama menganggap aku melanggar perjanjian yang kami sepakati, hingga mereka menculik anakku untuk dijadikan ratu di sana dan menyerangku dengan kekuatan yang mereka miliki. Jika saja benar apa yang kau katakan itu, maka aku sebagai murid dari Eyang Guru Sumber Baruna bersedia untuk membantumu Jagat Madya. Tapi jika apa yang kau katakan itu adalah sebuah siasat, akulah orang yang akan mematahkan batang lehermu dan membawa jasadmu ke palung jati alam tempat jin laut mencari tumbal. Benar, kami masih menaruh hormat kepada Eyang Guru Sumber Madya sebagai gurumu Jagat Madya. Jika tidak, kami sudah menghabisimu saat ini juga karena kebohonganmu yang telah menceritakan sesuatu yang tidak benar tentang Jenggasuta. Maafkan aku, saudaraku. Aku telah terpedaya oleh hawa nafsuku untuk dapat memerintah dan menguasai Wanageni. Keculasan yang dilakukan oleh Jagat Madya sebenarnya berawal dari serangan yang dilakukan oleh Banggoni yang telah menyatu dengan Mustaka Geni melalui ritual dengan tumbal darah yang cemani waktu itu. Mengetahui jika Mustaka Geni adalah bagian dari Wanageni yang memiliki kesaktian tinggi dan kekuatan besar, Jagat Madya pun bersiasat untuk dapat menaklukkan Wanageni dengan cara mengambil mustika Nagawana yang menjadi warisan Abah Uta. Aku tidak pernah menyangka jika makhluk gaib bernama Wanageni itu sangat sulit ditaklukkan dan dikuasai. Aku pikir dengan mustika Nagawana aku dapat menjadikannya perewanganku yang tidak akan terkalahkan. Selain Wanageni adalah sosok pemimpin makhluk-makhluk sebangsa buto, memang sulit untuk dijadikan perewangan, harus kau tahu itu Jagat Madya. Sekali lagi aku minta maaf Jenggasuta. Jadi apakah menurutmu perselisihan ini sudah selesai Jenggasuta? Aku sudah mendapatkan semua yang menjadi milikku, Baruna. Aku rasa apa yang terjadi antara aku dan Jagat Madya sudah selesai di sini. Sudiro yang mendengar apa yang telah disampaikan oleh Jagat Baruna dan Abah Uta pun merasa lega karena kedamaian yang sangat dirindukannya akhirnya datang kepadanya. Sudiro yang sedari muda telah bergelut dengan dendamnya hingga banyak menimbulkan korban nyawa pun ingin memulai kehidupan normal sebagai orang biasa. Dan hal itu pun sepertinya akan segera terwujud dengan disepakatinya perdamaian antara Abah Uta dengan Jagat Madya. Sebagai seorang guru dari perkumpulan Jagat Kalingga yang menjadi awal dari permasalahan rumit yang dialami Sudiro. Sekarang kau dapat menjadi dirimu sendiri, Diro. Kau dapat berbaur lagi di tengah-tengah masyarakat seperti orang-orang pada umumnya. Sekarang kembalilah ke Lembah Balulang. Ajak istri dan anakmu kembali ke desamu. Baik, Bah. Tapi sebaiknya kita kembali bersama-sama. Tidak, Diro. Aku tidak akan kembali ke Lembah Balulang bersamamu sebelum aku memastikan dapat membantu saudaraku ini. Sepertinya kakek Jagat Madya membutuhkan bantuan kami untuk menyelamatkan putrinya yang sedang ditawan jin dari Datulaya Wanakrama. Benar, anak muda. Sebagai saudara dari guru-guru kami dulu, kami wajib membantu Jagat Madya untuk menyelamatkan putrinya. Jika begitu aku pun akan ikut serta, Kek. Aku tidak akan kembali jika Abah Uta tidak bersama aku.
Jangan kau sia-siakan kedamaian yang baru saja kau dapatkan, Diro. Dan jangan kau masuk ke dalam lingkaran dendam baru yang mungkin akan tercipta dari permasalahan baru ini. Kita harus ke lembah Balulang bersama-sama, Bah. Seperti yang sudah diceritakan pada awal kisah, bahwasanya Jagat Madya, Jagat Baruna, Jagat Giri, serta Jagat Jenggala adalah murid dari Sumber Madya, Sumber Baruna, Sumber Giri, dan Sumber Jenggala. Sumber Baruna adalah penjaga lautan, Sumber Giri adalah penjaga gunung, dan Sumber Jenggala adalah penjaga hutan, serta Sumber Madya adalah penyeimbang dari ketiganya. Sebelum memutuskan untuk mengikuti jejak Sang Maha Guru, Sumber Madya, Sumber Baruna, Sumber Giri, dan Sumber Jenggala telah mengangkat murid-murid mereka untuk menjadi penerusnya, yaitu sebagai penyeimbang alam dan penjaga alam baik di lautan maupun di daratan yang terdiri dari pegunungan dan hutan. Tapi sebagai manusia biasa, tentunya banyak hal yang dapat merubah jalan kehidupannya. Seperti Jagat Madya misalnya, dengan kesaktian tinggi dan keinginan menjadi orang yang dihormati dan disegani. Akhirnya Jagat Madya mengangkat banyak murid seperti gurunya Sumber Madya. Jagat Madya memiliki 5 orang murid yang memiliki julukan Kalingga, tapi kelima muridnya telah binasa dan salah satunya adalah Jagat Kalingga yang tewas di tangan Sudiro. Sekali lagi aku tegaskan, jika kau menipu kami kembali, maka aku pastikan kau tidak dapat tidur nyenyak di sisa hidupmu, Jagat Madya. Apa yang aku katakan adalah sebuah kebenaran, Baruna. Putri bungsuku telah diculik makhluk-makhluk gaib dari Datulaya Wanakrama untuk dijadikan istri di Raja Kramaseta. Mereka sengaja mengambil putri bungsuku karena aku dianggap telah melanggar perjanjian yang aku sendiri tidak pernah melakukannya. Apakah kau tahu tentang Datulaya Wanakrama, Jagat Giri? Kerajaan gaib pemberi pesugihan yang akan menjadikan tumbal-tumbalnya sebagai wadia bala dari pasukan mereka. Mereka sengaja menjadikan tumbal-tumbal yang mereka dapatkan untuk menjadi tentara, karena mereka menginginkan daerah kekuasaan yang luas tentunya. Bagaimana dengan kekuatan dari Diraja Kramaseta itu sendiri? Kekuatannya melebihi kekuatanku, Baruna. Pantas saja kau bernafsu ingin mengalahkannya, Madya. Apakah 4 lelaki tua seperti kita dapat menandingi kekuatan dari Raja Datulaya Wanakrama itu, Giri? Kau ini terlalu lama berada di lautan, Baruna, sehingga kau tidak tahu apa yang telah terjadi di daratan Pulau Jawa ini rupanya. Jangan kau meremehkan murid dari Jenggala Suta itu, Baruna. Kita tidak hanya berempat saja kali ini. Ada salah satu murid dari Eyang Sumber Madya dan 1 murid dari Jenggala Suta, serta makhluk-makhluk gaib yang setia membantu mereka. Selain Abhauta, Sudiro, Jagat Madya, Jagat Alit, Jagat Baruna, serta Jagat Giri, ada juga sosok Gatrapawira, Kiwanasela, Kiwanataru, dan Mustaka Geni, Raga Geni, serta Hasta Geni yang ikut dalam misi menyelamatkan anak perempuan dari Jagat Madya. Mustaka Geni, Raga Geni, dan Hasta Geni yang baru saja mendapatkan kembali kekuatan mereka diminta oleh Abhauta untuk membantu Jagat Madya. Selain itu, ada juga beberapa makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar yang menjadi perewangan dari Jagat Madya, Jagat Alit, Jagat Baruna, serta Jagat Giri yang ikut membantu mereka. Menurut Sudiro sendiri, pertempuran di Istana Datulaya Wanakrama itu menjadi pertempurannya yang paling unik karena melawan bangsa jin dengan berbagai macam bentuk, serta kekuatannya berbeda-beda. Masih menurut apa yang dialami Sudiro, bahwasanya kekuatan makhluk gaib di sana sulit untuk ditebak,
Karena pada dasarnya makhluk-makhluk gaib dari bangsa jin itu memang ahli dalam hal tipu muslihat. Sesampainya di wilayah Datulaya Wanakrama, Jagat Baruna dan Jagat Giri serta Aba Uta dan yang lainnya langsung mengamuk dan membuat kekacauan di sana. Dalam waktu singkat saja, kekacauan besar pun terjadi di kerajaan jin yang memiliki kekuatan besar itu. Banyak korban dari makhluk-makhluk gaib dari bangsa jin yang menjadi tentara atau wadyabala kerajaan gaib tersebut. Hingga akhirnya Jagat Madya, Jagat Baruna, Aba Uta, Sudiro, Jagat Giri, dan Jagat Ali dapat berhadapan dengan Diraja Wanakrama yang bernama Raja Kramaseta serta punggawa-punggawa kerajaan utama. Tentu kau tahu tujuan kedatanganku ke sini, Kramaseta. Kebetulan sekali, Madya. Aku sedang membutuhkan banyak pasukan untuk menyerang kerajaan Giri Lama. Sebaiknya kalian bergabung bersamaku dan kita akan menguasai kerajaan gaib di Pulau Jawa bersama-sama. Mendengar jawaban Kramaseta yang sama sekali tidak diharapkannya, Jagat Madya pun langsung menyerang barisan punggawa kerajaan Wanakrama. Dengan cepat pertempuran gaib pun terjadi antara punggawa kerajaan Wanakrama dengan Jagat Madya serta Aba Uta dan yang lainnya. Tidak ingin menunggu lama, Sudiro pun langsung menggunakan Ajan Sabandung Hiji dan melesat dengan kekuatan dari Ajan Sindung Geni untuk dapat menyerang Kramaseta. Aba Uta yang tidak ingin kalah dengan Sudiro langsung menyusul muridnya menuju tempat Kramaseta berada. Aku tidak pernah memiliki permasalahan dengan kalian. Apa yang kalian inginkan dariku? Aku ingin mengambil kembali putri dari saudaraku yang telah kau culik itu, Kramaseta. Lelaki tua yang memiliki kesaktian tinggi itu pun sudah menggunakan energi pelindung dari Lulang Nagawana yang tentunya memancarkan energi besar dan membuat lawan mereka merasa gentar. Apakah yang kau maksud, Jagat Madya memang menumbalkan putrinya untuk mendapatkan sesuatu darimu, Kramaseta? Belum sempat Kramaseta menjawab pertanyaan yang dilayangkan Aba Uta, tiba-tiba saja Jagat Madya menyerang raja dari Wanakrama itu dengan bengis. Seperti sedang dirasuki amarah besar, Jagat Madya pun mengerahkan seluruh kemampuannya untuk dapat menumbangkan Kramaseta dengan cepat. Ternyata kau lebih licik daripada kami bangsa jin, Jagat Madya. Di sisi lain, Aba Uta dan Sudiro yang merasa bingung pun mulai mencari keberadaan Jagat Baruna dan Jagat Giri yang sedang terlibat pertarungan sengit dengan para punggawa kerajaan Wanakrama. Tapi bukanlah hal sulit bagi Aba Uta dan Sudiro untuk menemukan Jagat Baruna dan Jagat Giri guna menjelaskan apa yang mereka curigai setelah mendengar penjelasan dari Kramaseta tadi. Ada apa, Jenggala Suta? Kenapa kau menghentikan pertempuranku? Sepertinya kita sedang berada dalam perangkap Jagat Madya Baruna. Apa maksudmu, Jenggala Suta? Apa yang telah kau ketahui dari semua ini? Setelah mendapatkan penjelasan yang disampaikan oleh Kramaseta kepada Aba Uta dan Sudiro, Jagat Baruna bersama Aba Uta pun melesat ke tempat Jagat Giri dan Sudiro berada. Sudiro yang sudah mengerti akan permainan yang sedang dimainkan oleh Jagat Madya mulai mengutarakan hasil pemikirannya tentang permasalahan yang sedang mereka hadapi saat ini. Jika memang apa yang sedang direncanakan oleh Jagat Madya itu benar, maka kita sedang berada dalam bahaya besar, Bah. Jagat Madya membawa kita ke tempat ini bukan untuk mengambil putrinya, tapi untuk membantunya membunuh Kramaseta dan menguasai kerajaan serta seluruh pasukannya. Kalau begitu sebaiknya kita segera mencegah Jagat Madya untuk dapat menguasai kerajaan ini, Diro. Sudiro, Aba Uta, Jagat Baruna, dan Jagat Giri pun langsung melesat pergi untuk menuju ke tempat pertempuran antara Kramaseta dengan Jagat Madya. Beruntungnya mereka semua belum terlambat sampai di tempat pertempuran antara Kramaseta dan Jagat Madya yang dibantu beberapa makhluk gaib perewangannya. Walau sudah mendapatkan luka parah, tapi Kramaseta masih hidup dan terus bertahan dari gempuran Jagat Madya. Karena sudah merasa sangat geram dengan apa yang direncanakan oleh Jagat Madya, Sudiro pun langsung meminta sosok Tirta Bagya kembali membantunya. Sudiro yang sudah merapalkan mantra dengan tenaga penuh melemparkan tongkat pusakanya yang sebenarnya adalah perwujudan dari sosok ular besar bernama Tirta Bagya dan meminta sosok tersebut menahan serangan dari Jagat Madya.
Sementara itu, Abauta yang memiliki energi perlindungan besar dari Lulang Nagawana pun ikut melesat ke arah Kramaseta dan memberikan raja dari kerajaan Wanakrama itu perlindungan dari dahsyatnya serangan-serangan jagat madya. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Sebentar lagi aku akan mendapatkan putriku kembali. Jagat madya tidak berdaya ketika ular Tirta Bagya melilit tubuhnya dengan erat. Tidak mau jika jagat madya melakukan perlawanan lagi, Jagat Baruna dan Jagat Giri pun langsung menghunuskan keris pusaka masing-masing dan mengancam jagat madya dengan pusaka mereka. Rupanya kau bersiasat lagi, Jagat Madya. Apa maksudmu, Baruna? Aku sudah katakan jika aku hanya ingin mengambil kembali putriku. Kau bukan hanya ingin mengambil anakmu, Jagat Madya, tapi kau ingin membunuh Kramaseta dan menjadi raja di kerajaan ini. Lalu kau akan mengerahkan seluruh pasukanmu untuk menyerang kami. Memang itulah tujuannya yang sebenarnya. Dia menjanjikan putri bungsunya kepada aku jika aku membantunya mengambil mustika di sebuah tempat di ujung kulon. Tapi aku bukanlah makhluk bodoh yang bisa ditipu oleh kelicikannya. Aku menyetujuinya jika yang membantu bukanlah aku sebagai raja dan bukan pula punggawa kerajaanku. Tapi aku membantunya dengan membayar bangsa jin hitam yang tidak bertuan dan memiliki kesaktian tinggi. Tapi karena dia adalah orang yang licik, yang memiliki siasat hebat, jangankan anak bungsunya, tumbal dari orang biasa saja tidak aku dapatkan dari jagat madya. Jadi putri bungsumu memang benar tidak berada di sini, Madya. Iya, Baruna. Selain merasakan sakit akibat eratnya lilitan dari sosok ular Tirta Bagya, Jagat Madya pun merasakan sangat kesakitan dengan bela keris milik Jagat Baruna yang terus menusuk lehernya. Sementara itu, Jagat Giri yang merasa sama kesalnya dengan Jagat Baruna langsung menusukkan bela kerisnya ke pangkal paha Jagat Madya yang membuatnya berteriak cukup kencang. Akhirnya lingkaran dendam ini benar-benar berakhir, Dira. Abauta merasa sangat bangga dengan Sudiro yang memiliki kelebihan khusus. Berkat pemikiran tajam Sudiro, akhirnya perang besar antara bangsa jin dan kerajaan Wanakrama pun dapat dihindari. Andai saja Sudiro tidak mampu membaca siasat busuk dari jagat madya, tentunya lingkaran dendam yang lebih besar pun akan kembali tercipta. Beruntungnya Sudiro dengan perhitungannya yang tepat mampu membaca siasat lawan dan memberikan keuntungan di pihaknya. Aku serahkan jagat madya kepada kalian berdua, Baruna, Giri. Baiklah, Jenggala Suta. Sesuai janjiku, aku akan membuat jagat madya tidak dapat lagi tidur nyenyak di sisa hidupnya. Jika ada waktu, berkunjunglah ke rumahku di ujung kulon, Baruna, Giri. Setelah aku menaruh jagat madya di tempat seharusnya dia berada, aku akan mengunjungimu, saudaraku. Sisakan kami sedikit lulang nagawana untuk kami jadikan baju pelindung, Suta. Jika kau mengizinkan, aku juga akan mengunjungimu, sahabatku. Aku dan kerajaanku berhutang budi pada kalian. Setelah menyelesaikan perbincangan mereka, Abauta dan Sudiro pun mengajak Gatrapawira, Kiwanasela dan juga Kiwanataru serta Mustaka Geni, Raga Geni dan juga Hasta Geni untuk kembali ke Lembah Balula, tempat di mana Abauta tinggal saat itu. Petualangan Sudiro dalam lingkaran dendam yang berawal dari keinginannya membantu Banggoni pun berakhir dengan dibuangnya jagat madya ke dalam palung jati alam tempat jin laut mencari mangsa. Menurut Jagat Baruna, tidak ada seorang pun yang dapat selamat ketika berada di dalam lautan gelap tersebut. Tapi ternyata sebuah ancaman yang lebih besar pun sedang berjalan menuju ke arah Sudiro, Abauta, Jagat Baruna dan Jagat Giri dari sosok manusia licik yang menjelma menjadi angkara murka. Setelah sukses menguasai daerah pasar dan sekitarnya, Banggoni yang memiliki banyak penghasilan pun semakin bertambah kaya.
Setelah terjun dalam bidang proyek pembangunan gedung-gedung besar dengan modal yang dimilikinya serta pengalaman-pengalaman Bang Goni yang masih terus dibantu oleh Bang Ahmad, memulai membuka sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor bersama 2 orang pengusaha kaya lainnya. Pada tahun pertamanya berkecimpung dalam bidang kontraktor, Bang Goni yang sudah diketahui oleh rekan-rekan bisnisnya bahwa dia memahami ilmu-ilmu tentang hal gaib, sudah mendapatkan keuntungan besar dari 2 gedung besar yang berada di bawah naungannya. Hingga akhirnya di sebuah tempat yang terkenal angker dan menjadi sebuah kerajaan gaib itulah lagi-lagi Bang Goni harus berusaha keras untuk dapat menaklukkan raja dari pemimpin gaib yang sudah tinggal di tempat yang akan didirikan sebuah gedung baru itu selama ratusan tahun. Proyek pembangunan yang seharusnya sudah dapat dilaksanakan pun harus tertunda lantaran Bang Goni belum mendapatkan izin dari penguasa gaib yang berada di sana. Hal itu pun membuat 2 rekan bisnis Bang Goni merasa kesal dengan Bang Goni saat itu. Ini bukan tempat sembarangan, Pak Tony. Ini kerajaan gaib yang memiliki kekuatan besar. Jadi kita harus sabar dan terus bermediasi dengan sosok-sosok makhluk gaib di sini. Halah, paling mereka minta tumbal manusia aja, Bang Goni. Sudah, segera carikan orang yang hidupnya menggelandang di jalanan saja dan serahkan pada makhluk itu. Udah beres, Pak Tony. Pokoknya saya minta waktu 1 minggu ya, biar saya urus segala sesuatunya. Setelah rombongan Pak Tony dan Pak Anton pergi meninggalkan lokasi proyek pembangunan gedung bertingkat itu, Bang Goni pun meminta Bang Ahmad untuk menyiapkan abu rampe yang akan dijadikan media ritual di tanah lapang yang akan menjadi sebuah tempat komersial itu. Dan setelah malam yang dimaksud tiba, Bang Goni pun melakukan ritual sendiri di bawah sebuah pohon rindang yang mempunyai akar gantung yang lebat serta aura mistis kental yang membuat beberapa anak buah Bang Goni yang ikut mengantar pun merinding ketakutan. Menurut Bang Goni, dari beberapa tempat yang sudah pernah dia datangi untuk bermediasi dengan para makhluk gaib penghuni sebuah daerah, baru di tempat itulah Bang Goni mendapatkan serangan-serangan yang cukup berat. Tapi berkat kegigihannya, Bang Goni pun akhirnya dapat bermediasi dengan sosok-sosok makhluk gaib penghuni tempat tersebut dengan syarat 9 tumbal manusia dan tempat khusus untuk memindahkan kerajaan gaib tersebut. Gimana, Kon? Apa lu berhasil buat negosiasi sama makhluk-makhluk gaib itu? Beres, pokoknya beres. Kalau sama gua mah suruh jawaban, Kon. 9 nyawa manusia, Mat. Lu mau daftar duluan? Mungkin gile. Gue nyari duit buat kehidupan, ngapa jadi gue tukerin kehidupan gue sama uang? Ya udah, tugas lu nyari orang ya. Gue capek banget ini, mau istirahat dulu. Lu cari 3 orang dulu udah buat DP-nya. Selanjutnya nanti kalau proyek udah berjalan. Paham lu? Nyari gembel di mana lagi nih? Yang penting jangan orang-orang kita ya. Lu cari dah kemana kek. Setelah 3 bulan proyek pembangunan itu berjalan, Bang Goni dan Bang Ahmad serta anak buahnya kembali datang ke proyek yang sedang dalam proses pembuatan tiang-tiang tersebut. Kedatangan Bang Goni tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan 3 orang tumbal lagi yang akan ditanam di sebuah tempat di mana tiang-tiang dari gedung itu berada. Bang Goni yang sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak mandor pun sudah mendapatkan calon korban dan langsung segera melakukan ritual di tempat yang sudah ditentukan. Tapi ternyata ada salah seorang pekerja yang mengetahui hal itu hingga timbullah permasalahan baru yang menjadi masalah besar bagi Bang Goni. Malam itu Dario mendengar suara ribut dari arah luar bedeng tempatnya dan beberapa orang pekerja proyek di sebuah pembangunan gedung beristirahat. Lampu pijar 10 watt yang biasa menerangi bedeng pun tiba-tiba saja mati karena merasa penasaran. Dario lalu terbangun dari tidurnya dan memandang keadaan sekitar yang tampak gelap. Suara beberapa orang pun masih didengar oleh Dario dari arah luar dan hal itu pun semakin membuat Dario merasa penasaran. Sambil mengendap-endap, Dario lalu berjalan ke arah satu-satunya pintu yang berada di bangunan bedeng yang luasnya sekitar 30 meter persegi itu. Setelah sampai di depan pintu, Dario pun langsung membuka pintu dan berjalan keluar menuju ke arah suara gaduh itu berasal. Awalnya Dario berpikir jika malam itu sudah dimulai kerja lembur di proyek tempatnya bekerja itu. Tapi anehnya, tidak ada seorang pun yang berada di dalam bedengnya ikut bekerja, malahan semua orang tampak tertidur pulas di tempatnya masing-masing. Ketika sedang mengintai dari kejauhan tentang apa yang sedang terjadi,
Tiba-tiba saja ada yang memukul pelan pundak Dario. Hal itu sontak membuat Dario terkejut dan langsung memutar badannya ke arah belakang. Sudah, kamu ndak usah ikut campur soal urusan ini. Sekarang ayo kita masuk ke dalam bedeng lagi. Malah seorang lelaki parubaya yang tinggal bersama Dario di dalam bedeng tersebut. Dengan penuh tanda tanya, Dario dan lelaki parubaya bernama Pak Samino itu pun langsung kembali ke arah bedengnya sambil mengendap-endap. Ada apa toh, Pakde? Sepertinya ada hal yang sangat rahasia sekali. Tumbal pertama proyek ini baru saja dilakukan. Ayo cepat kembali ke dalam bedeng sebelum kita menjadi tumbal berikutnya. Keesokan harinya, sambil bekerja seperti biasanya, Dario terus mengamati orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia mulai merasa ada yang aneh ketika seseorang bertubuh kecil berkulit putih yang biasa bekerja dengan kelompok orang dari daerah Jawa Barat tidak dilihatnya biasanya sekitar 10 pagi. Lelaki bertubuh kecil itu ada bersama 2 orang temannya di sekitar lantai 2. Karena merasa ada yang aneh, Dario pun lalu menanyakan keberadaan pria bertubuh kecil itu kepada kedua temannya. Tapi kedua orang itu agak gugup menjawab pertanyaan Dario hingga ada seseorang yang berkumis tebal mendatangi mereka. Anak itu sudah pulang, ayo kita mulai bekerja kembali, ujar sosok lelaki bertubuh besar berkumis tebal yang dijuluki Mandor Sakti itu. Bagaimana tidak? Seorang mandor bertubuh tinggi besar itu dapat dengan cepat berada di tempat para pekerja proyek yang sedang bersantai. Walaupun sebelumnya para pekerja yakin dengan keberadaan Mandor Sakti yang berada jauh dari tempat mereka. Tapi dengan sangat cepat mandor itu bisa berada di tempat para pekerja yang sedang bersantai itu. Karena merasa takut, akhirnya Dario pun langsung bergegas pergi ke tempat seharusnya dia berada. Dan ketika jam menunjukkan pukul 12 siang, Dario langsung mencari keberadaan Pak De Samino untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi semalam. Lain kali Yoyo, aku ceritakan, sepertinya tempat ini tidak aman. Iya Pakde, matur nuwun. Beberapa hari berselang dari pertemuan Dario dengan Pak De Samino, Dario merasakan ada sesuatu yang aneh. Dario merasakan gerak-geriknya selalu diawasi oleh seseorang yang ada di dekatnya. Tapi setiap kali Dario mencari orang yang sekilas terlihat selalu mengikutinya itu, Dario pun tidak mendapati apa-apa selain dirinya berdiri di tempat itu. Hingga puncaknya Dario pun mengalami kejadian janggal yang hampir saja merenggut nyawanya ketika dia berada di lantai 3. Saat itu Dario yang berada di pinggiran dinding lantai 3 dan sedang mengerjakan pekerjaan. Tiba-tiba didatangi sosok makhluk bertubuh besar dan memiliki sayap di belakang tangannya. Wajah dari sosok makhluk gaib itu jelas sekali terbayang di benak Dario walaupun hanya sekian detik dia melihatnya. Sebelum tubuhnya jatuh ke lantai dasar, pada saat kejadian itu tubuh Dario terasa lunglai dan tidak memiliki tenaga sama sekali. Hingga akhirnya dia terpeleset dan jatuh ke bawah, tapi entah sebuah keberuntungan semata atau memang sudah digariskan oleh Sang Maha Kuasa. Sebelum tubuh Dario menyentuh tanah, tiba-tiba saja seperti ada seseorang yang melompat dari arah bawah dan langsung menangkapnya. Hingga benturan keras yang seharusnya dapat membuatnya tewas tidak dirasakan oleh Dario. Tubuh Dario memang mengalami benturan yang membuat Dario kehilangan kesadarannya dan segera dibawa pulang ke kampung halaman. Orang-orang di proyek itu jelas mengira jika Dario telah tewas, karena menurut saksi mata yang berada di dekat tempat kejadian, mereka melihat kepala Dario terlebih dahulu menyentuh tanah hingga menimbulkan suara yang terdengar seperti tulang patah. Di dalam ambulans yang membawa tubuhnya, Dario tidak sendirian karena ada Pak De Samino yang menemani Dario di bagian belakang ambulans. Sedang di bagian depan terdapat 2 orang sopir yang bergantian mengendarai kendaraan pengangkut jenazah tersebut. Setelah 7 jam berada dalam perjalanan, tiba-tiba saja Dario terbangun dan merintih kesakitan. Hal itu tentunya membuat supir ambulan tersebut merasa terkejut. Beruntungnya Pak De Samino langsung menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi kepada Dario kala itu. Menurut Pak De Samino, sesaat sebelum tubuh Dario terbentur tanah, sukmanya terlebih dahulu diambil oleh sosok makhluk gaib yang tidak dapat disebutkan olehnya. Karena itu adalah sosok makhluk gaib yang selama ini ada di dalam tubuhnya.
Namanya juga sebuah proyek besar, Mas. Wajar saja jika mereka mengambil tumbal dari orang-orang yang ikut bekerja di sana. Terus, kita harus bagaimana, Pak De? Ya, antarkan saja kami sampai terminal di kota tempat saya tinggal, Mas. Setelah itu sampean kembali dan katakan kepada orang-orang tidak terjadi apapun pada Dario. Anggap saja Dario sudah mati, Mas. Ucapan Pak De Samino langsung disetujui oleh Bang Ilham serta Bang Roni. Setelah sampai di kota asalnya, Pak De Samino pun langsung membantu Dario untuk turun dari ambulan. Pak De Samino sengaja tidak membawa langsung Dario pulang ke desanya karena Pak De Samino meyakini sesuatu yang buruk sedang mengincar Dario kala itu. Wajah Pak De Samino terlihat pucat tatkala membantu Dario keluar dari dalam ambulan. Hal itu terjadi karena ada beberapa makhluk gaib yang terus mengikutinya dari proyek tempat mereka bekerja, hingga mereka sampai di sebuah terminal di kota asal Pak De Samino. Ayo Dar, simpan dulu keluh kesahmu itu. Kita harus segera sampai ke desa dan harus dapat mengusir makhluk-makhluk gaib yang masih saja mengikuti kita sampai saat ini. Iya Pak De. Setelah berpamitan dengan Bang Ilham dan Bang Roni, Pak De Dario pun langsung dihampiri calo angkutan yang menawarkan kendaraan untuk mengantar mereka sampai di rumahnya. Jarak 35 km dari kota menuju ke desa tempat Pak De Samino berasal membuat ongkos karteran mobil pun terasa mahal. Tapi demi mempercepat keduanya agar segera sampai desa, semua itu pun tidak menjadi sebuah masalah bagi Dario dan Pak De Samino. Sesampainya di desanya, Pak De Samino pun tidak membawa Dario pulang ke rumahnya, tapi Pak De Samino memilih membawa Dario ke rumah seseorang yang diketahui memiliki ilmu-ilmu batin yang dapat membantunya lepas dari permasalahan ini. Maafkan aku Mas Diro, aku terpaksa membawa bocah ini ke rumahmu, ujar Pak De Samino yang tentu saja membuat Sri Kanti terlihat masam karena tahu akan apa yang sedang terjadi. Tidak apa-apa Mas, biar saya hilangkan seluruh energi negatifnya serta 3 makhluk yang diminta untuk membawa Sukma anak ini. Tidak butuh waktu lama bagi Sudiro untuk mengusir makhluk-makhluk gaib yang diperintahkan oleh kerajaan gaib tempat mereka tinggal untuk mengambil Sukma Dario. Dan setelah itu Sudiro pun membuatkan pagar gaib yang akan membantu Dario aman dari gangguan makhluk-makhluk gaib tersebut. Setelah semuanya selesai, Pak De Samino pun mengantarkan Dario untuk pulang ke desanya. Tapi lagi-lagi apa yang dilakukan oleh Sudiro saat itu menjadi jembatan dirinya harus kembali terlibat dalam masalah besar yang pada akhirnya mempertemukan dirinya dengan sosok Bang Goni. Sri Kanti yang sebenarnya telah melarang suaminya untuk membantu orang yang sedang mengalami permasalahan dengan hal gaib pun mulai melakukan protes kepada Sudiro. Karena baru saja 3 tahun mereka kembali ke desanya dan menjalani kehidupan layaknya orang-orang biasa pada umumnya. Apa yang aku miliki saat ini tentu akan menjadi sesuatu yang sia-sia jika tidak aku gunakan untuk membantu sesama, Kanti. Iya Mas, aku juga tahu itu, tapi aku sudah lelah jika harus hidup dalam serangan-serangan dari sosok-sosok makhluk yang aku sendiri tidak dapat melihatnya. Kenapa sampai hari ini sampean tidak mengajarkan aku sebuah ilmu yang dapat aku gunakan untuk mempertahankan diri serta untuk menghalau serangan-serangan dari makhluk-makhluk gaib yang menjadi musuhmu itu? Aku tidak ingin terjadi sesuatu padamu, Kanti. Jadi aku tidak pernah berpikir akan mengajarimu ilmu-ilmu yang aku miliki ini. Nyai Semala pernah menceritakan sesuatu yang menarik, Mas. Dulu beliau adalah seorang biasa sama sepertiku, tapi Abah Uta mengajari Nyai Semala beberapa ilmu yang mampu membuat Nyai Semala tenang ketika ditinggal lama sekali oleh Abah Uta. Baiklah, nanti aku akan ajarkan ajian-ajian yang sekiranya mampu kau kuasai dengan cepat, Kanti. Tanpa disadari oleh Sudiro bahwa rumah yang ditempatinya saat ini mulai didatangi oleh makhluk-makhluk gaib dari sebuah kerajaan gaib yang menginginkan Dario untuk menjadi tumbal mereka. Tapi makhluk-makhluk gaib tersebut tidak berani mendekat ke arah rumah yang ditempati oleh Sudiro, karena memang rumah tersebut telah dipasangi pagar gaib berkekuatan tinggi yang dapat langsung membakar sosok-sosok makhluk yang datang menyerangnya. Di sisi lain, Pak De Samino yang beberapa waktu lalu membantu menyelamatkan Dario mulai jatuh sakit. Mendengar hal itu, Sudiro pun langsung datang ke rumah Pak De Samino dan langsung mengobatinya.
Sampean bekerja di mana, Mas? Kok bisa mendapatkan serangan dari makhluk gaib yang jumlahnya cukup banyak seperti ini? Aku dan Dario bekerja di sebuah proyek gedung bertingkat, Mas. Aku berhasil menyelamatkan Dario dari makhluk-makhluk gaib di sana yang sedang mencari tumbal. Setelah mengobati Pak Desamino dan mendengarkan cerita yang sebenarnya, Sudiro pun kembali ke rumahnya dan meminta kepada Pak Desamino untuk menjemput Dario karena dikhawatirkan makhluk-makhluk gaib tersebut masih mengincarnya. Keesokan harinya, Pak Desamino yang sudah terlihat lebih baik pun mendatangi rumah Sudiro bersama Dario. Keduanya kembali diberi pagar gaib untuk melindungi diri mereka masing-masing karena Sudiro yakin jika sosok-sosok yang sedang mengincar Dario akan kembali lagi dan mencelakai Dario. Sudiro pun meminta kepada Kiwana Sela untuk menjaga Dario serta Kiwana Tano untuk menjaga Pak Desamino. Hal yang lagi-lagi tidak diduga oleh Sudiro kembali mendatanginya. Entah mendapatkan alamat dari mana, tiba-tiba saja Bang Goni dan Bang Ahmad serta beberapa anak buahnya datang ke rumah Sudiro. Karena merasa tidak memiliki masalah dengan Bang Goni, Sudiro pun menyambut baik kedatangan orang yang pernah membuatnya terjerumus dalam lingkaran dendam berkepanjangan itu. Pantesan saya cari di mana-mana Mas Diro gak ada. Ternyata Mas Diro di sini ya. Iya Bang, sudah 3 tahun saya kembali ke kampung halaman saya. Ayo silakan masuk. Kami di sini saja Mas Diro, dan saya akan langsung saja mengutarakan apa yang membuat saya datang ke rumah sampean ini. Saya sudah lelah berurusan dengan orang-orang yang mengganggu pekerjaan saya, Mas. Dan saat ini saya minta dengan tegas Mas Diro tidak ikut campur dalam urusan saya ini. Mengetahui hal itu, Sri Kanti pun langsung pergi menyelamatkan diri bersama Widanu. Sri Kanti tidak mau membebani suaminya yang sedang berurusan dengan orang-orang jahat yang terus mengganggu kehidupannya. Saya tahu Mas, rumah sampean ini dilindungi pagar gaib kuat yang membuat makhluk-makhluk gaib tidak berani masuk ke area rumah sampean. Tapi saya sudah banyak belajar dari pengalaman bahwa sesakti-saktinya orang tetap akan mati jika ditembak di kepalanya. Bukan begitu, Mas? Di saat-saat kritis itulah Sudiro harus berpikir jernih dan menyusun rencana agar dapat selamat dari serangan Bang Goni serta 7 anak buahnya termasuk Bang Ahmad yang semuanya sudah menodongkan senjata api ke arahnya. Ada apa toh Bang? Kok tiba-tiba datang dan mengancam saya? Memangnya apa salah saya? Kesalahan pertama sampean telah menghancurkan jagat Kalingga sebagai tempat kami meminta bantuan terkait hal-hal yang ada di luar kemampuan kami. Dan yang kedua, sampean telah ikut campur dalam urusan kami dengan menyelamatkan orang yang sudah diminta oleh sosok gaib yang ada di kawasan proyek yang sedang saya kerjakan. Kalau ada orang yang datang ke rumah saya dan meminta bantuan pada saya, maka wajib bagi saya untuk menolong orang tersebut, Mas. Sudiro diam-diam telah menyelesaikan rapalan ajian Sabendung Hiji serta ajian Sindung Geni. Tiba-tiba saja pandangan mata Bang Goni terasa buram seiring berhembusnya angin yang terasa hangat dan menjadi semakin panas di sekitarnya. Dan tidak hanya itu saja, Bang Goni dan Bang Ahmad serta beberapa anak buahnya tiba-tiba saja melihat Bang Goni menjadi 2. Dan yang satunya melesat pergi dengan cepat. Setelah itu baik Bang Goni maupun Bang Ahmad dan beberapa anak buah mereka tidak dapat sedikit pun menggerakkan tubuhnya. Jangankan untuk menekan pelatuk senjatanya, untuk sekedar menoleh saja Bang Goni dan yang lainnya tidak dapat melakukan hal tersebut. Sementara itu, tubuh Sudiro yang asli segera meminta Gatra Pawira keluar dari dalam pagar gaib yang mengelilingi rumahnya. Dan dengan cepat, Gatra Pawira meringkus 2 sosok makhluk gaib yang terus saja mengawasi keadaan di sekitar rumahnya. Hanya 2 saja yang tersisa, Diro, yang lainnya terpaksa aku musnahkan. Baiklah Wira, sekarang aku minta tolong bukakan mata batin orang-orang ini agar mereka tahu siapakah musuh mereka yang sebenarnya. Tidak lama kemudian, beberapa orang anak buah Bang Goni pun menjerit ketakutan karena melihat 2 sosok makhluk gaib yang sedang terikat serta sosok Gatra Pawira dan wujud aslinya yang sangat menyeramkan. Sementara itu, Bang Goni terus saja mengumpat dalam hatinya mengutuk Sudiro yang dianggapnya telah melakukan kecurangan. Katakan, siapa yang menyuruh kalian dan orang-orang ini datang mengusik ketenanganku?
Warakliman, dia adalah pemimpin kami Bantala Liman, ujar salah satu makhluk gaib hitam yang memiliki moncong seperti babi hutan. Apa tujuannya sehingga Warakliman meminta kalian semua datang ke tempat ini? Karena aku telah melindungi orang yang ingin diambil raja kami, Tuan. Kenapa orang itu sangat berarti bagi rajamu? Bukankah seharusnya dia tinggal mengambil tumbal yang lain saja? Karena orang itulah yang disukai oleh putri kami, Tuan. Jadi mau tidak mau kami harus memburu pemuda itu hingga kami berhasil mendapatkannya. Kalau begitu pulanglah ke kerajaanmu dan sampaikan kepada Warakliman, jika Sudiro tidak akan menyerahkan seseorang yang dikenalnya untuk menjadi tumbal dan menjadi bagian dari makhluk-makhluk keparat seperti kalian. Sudiro langsung meminta Gatra Pawira untuk melemparkan sosok tersebut keluar dari dalam pagar gaib di sekitar rumah Sudiro. Sementara itu, keringat dingin sudah membasahi tubuh Banggoni yang hanya dia mematung dengan tangan menggenggam senjata. Yang hanya bisa digerakkan oleh Banggoni adalah kedua kelopak matanya serta kedua bola mata yang terus saja memperhatikan langkah Sudiro. Tidak lama lagi makhluk-makhluk gaib itu akan datang ke sini, Bang. Dan saya akan kembali terlibat dalam pertempuran gaib yang secara tidak sengaja kembali mendatangi saya. Tapi saya juga akan memberikan kalian pelajaran yang akan membuat kalian semua menyesali pekerjaan kotor yang telah kalian lakukan selama ini. Sudiro murka kepada Banggoni, Bang Ahmad dan beberapa orang anak buahnya yang masih tersadar. Tidak lama kemudian Banggoni merasakan tiba-tiba saja pandangannya menjadi gelap. Begitu juga dengan Bang Ahmad dan semua anak buah Banggoni. Kala itu Sudiro meminta Gatra Pawira untuk membawa Sukma Banggoni, Bang Ahmad dan seluruh anak buahnya masuk ke dalam alam gaib yang sudah pernah ditaklukkan oleh Gatra Pawira, Kiwana Sela dan juga Kiwana Taru sebelumnya. Sudiro meminta kepada Gatra Pawira untuk memberikan pelajaran kepada Banggoni dan Bang Ahmad agar mereka mau sadar dan kembali ke jalan yang baik dan bekerja pada pekerjaan yang baik pula. Menurut cerita dari Banggoni, dirinya seperti berada di sebuah hamparan tanah kering yang tandus tanpa adanya satu pepohonan pun di sana. Dan di ujung depan, Banggoni melihat ada sebuah pohon besar yang jaraknya sangat jauh sekali. Karena tidak tahu arah mana yang harus ditujunya, akhirnya Banggoni pun berjalan ke arah sebuah pohon besar yang dilihatnya itu. Tapi sudah lama Banggoni berjalan, pohonnya ada di depannya seperti ikut bergerak menjauh. Hingga di saat Banggoni hampir putus asa, datanglah sosok pria yang sama persis seperti dirinya mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Banggoni perlahan bangkit dan kembali melangkah di belakang sosok pria yang terlihat sangat bersih dan berpakaian rapi. Pria itu yang sangat mirip dengan dirinya tidak membawa Banggoni ke arah pohon besar yang dilihatnya berada. Tapi sosok pria tersebut berjalan ke arah lain yang membawa Banggoni ke sebuah persimpangan jalan. Di persimpangan jalan tersebut ada seseorang dengan pakaian kumal yang berdiri dan memandangnya dengan tajam. Dan setelah Banggoni memastikan sosok pria yang berdiri mematung dengan pakaian serba lusuh itu, barulah Banggoni menyadari jika pria itu juga sangat mirip dengan dirinya. Pria dengan baju lusuh dan terlihat semrawut itu terus melambaikan tangannya ke arah Banggoni, tapi saat itu Banggoni lebih memilih sosok pria yang sangat mirip dengan dirinya dan terus mengikuti pria tersebut berjalan ke sebuah tempat. Hal yang sama pun terjadi kepada Bang Ahmad dan beberapa orang yang tadi ikut menyerbu rumah Sudiro. Mereka pun mengalami hal-hal yang sangat menakutkan sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Di sisi lain, Sudiro yang sudah bersama Sri Kanti dan Widanu memberitahukan jika Banggoni dan teman-temannya sedang berada di alam bawah sadar mereka. Dan sebentar lagi akan datang sosok-sosok makhluk gaib yang menyerangnya dari kerajaan gaib Bantalan Liman. Setelah selesai dengan urusan sampean, pokoknya aku minta diajarkan ilmu yang bisa membentengi diriku, Mas. Danu juga, Pak. Danu ya. Danu mau seperti Bapak yang memiliki kekuatan dan kesaktian. Iya, tapi sebaiknya Danu sekolah dan belajar ilmu-ilmu pendidikan di sekolah dasar ya. Nanti setelah Danu dewasa baru Bapak akan mengajari Danu ya. Tetaplah berada di dalam kamar ini bersama Widanu Kanti. Aku akan meminta Gatra Pawira menjaga kalian. Dan aku akan menghadapi makhluk-makhluk gaib yang akan segera datang itu.
Waktu kedatangan musuh yang dinanti oleh Sudiro pun akhirnya tiba karena tidak ingin membuat kerusuhan di sekitar desanya. Sudiro pun melesat pergi meninggalkan tempat tinggalnya yang dijaga oleh Gatar Prawira. Setelah sampai di Alas Mati, Sudiro pun langsung berhenti dan menghadapi para punggawa kerajaan Bantala Liman yang memang sedang mencarinya. Baru kali ini ada orang yang berani menantang Warak Liman. Aku tidak bermaksud menantangmu, tapi aku hanya tidak ingin ada orang yang sudah aku kenal menjadi budak di kerajaanmu. Carilah orang lain saja yang jauh dari tempatku berada, daripada kita harus mengadu ilmu hanya demi orang yang menurutku biasa saja. Soal mencari orang lain adalah soal gampang, tapi pemuda itu sudah menjadi orang yang dipilih putriku. Jadi mau tidak mau, aku harus mengambilnya. Sebaiknya aku serahkan saja pemuda itu daripada kau harus binasa di tanganku, manusia goblok. Sama seperti biasanya, Sudiro yang tidak mau mengeluarkan energi besar telah memasang jebakan-jebakan yang akan ikut membantu serangannya. Tapi sepertinya sosok yang dihadapinya saat ini adalah sosok yang memiliki kekebalan tubuh tinggi, hingga Sudiro pun merasa kewalahan menghadapi sosok Warak Liman. Selain harus menghadapi sosok Warak Liman, Sudiro juga harus menghadapi punggawa-punggawa kerajaan Bantalan Liman yang ikut menyerangnya. Tapi berkat kecerdikannya, Sudiro pun mampu menumbangkan sosok-sosok makhluk gaib yang menjadi punggawa dan pengawal Warak Liman. Kesaktianmu lumayan juga, manusia. Warak Liman tertawa terbahak-bahak, tapi tawa dari Warak Liman segera terhenti ketika dia melihat butiran pasir mulai berterbangan dan menjadi butiran bola api yang menyala merah. Sambil merapal mantra, sosok Warak Liman pun langsung melesat dan tiba-tiba saja tubuhnya menjadi banyak. Sambil kembali tertawa terbahak-bahak, sosok jin dengan kekuatan besar itu pun mulai mengumpulkan energi untuk menyambut serangan dari Sudiro. Dan tidak lama berlalu, benturan dua energi besar pun terjadi yang mengakibatkan hembusan angin besar dan suara ledakan hebat. Walaupun berada jauh dari pemukiman warga, tapi suara ledakan yang terjadi akibat benturan dari dua kekuatan besar itu masih terdengar sampai ke rumah tempat tinggal Sudiro. Mengetahui jika kekuatannya berhasil mengimbangi kekuatan milik Sudiro, Warak Liman pun langsung mengeluarkan ajian lainnya yang berasal dari 5 sosok Warak Liman. Tubuh dari kelima sosok makhluk gaib menyeramkan itu terus memancarkan cahaya berkekuatan tinggi dan bersiap untuk melesatkan serangannya ke arah Sudiro. Tapi lagi-lagi Sudiro dapat mengalahkan sosok Warak Liman dengan sangat mudah. Tempat yang dipilih Sudiro untuk bertarung kala itu sudah ditanami jarum-jarum beracun yang siap dijadikannya senjata mematikan. Warak Liman yang tidak mengetahui jika ada senjata mematikan yang melesat dari dalam tanah pun langsung roboh dan keempat sosok lainnya pun langsung menghilang. Manusia licik, senjata apa yang kau gunakan hingga kau dapat mengalahkanku dengan mudah, wahai manusia? Kau tidak perlu tahu, Warak Liman. Sekarang kembalilah ke tempat asalmu. Aku mengampunimu, tapi jangan pernah kau ganggu lagi kehidupanku dan juga pemuda yang ingin kau jadikan kembali itu. Apa kau tidak takut jika kelak aku menuntut balas, wahai manusia? Datanglah dan selesaikan dendammu jika kau masih penasaran denganku, Warak Liman. Sudiro langsung melesat pergi dari Alas Mati, tempat pertempurannya dengan Warak Liman. Sudiro memang sengaja tidak menghabisi sosok raja dari Batala Liman tersebut, karena Sudiro tahu ada beberapa makhluk gaib yang sedang mengintai pertempuran antara dirinya dengan Warak Liman. Jadi Sudiro beranggapan jika dia membunuh Warak Liman, maka kerajaannya tidak akan membiarkan Sudiro hidup dengan tenang. Karena rantai dendam akan kembali tercipta. Saat itu pun Sudiro sebenarnya sedang bertaruh dengan dua pilihan yang sama-sama tidak menguntungkannya. Tapi Sudiro memilih untuk tidak membunuh Warak Liman supaya dia tahu jika Sudiro memiliki sisi baik dalam hatinya. Sesampainya di rumah, Sudiro pun langsung memeriksa kamar tempat Sri Kanti dan Bidanu berada. Saat itu Sudiro tersenyum ketika mendapati Sri Kanti sedang duduk bersila sambil bibirnya bergerak-gerak membaca sebuah amalan. Merasa jika keluarganya dalam keadaan aman, Sudiro pun meminta Gatar Prawira untuk membawa Sukmanya ke tempat Sukma Banggoni, Bang Ahmad dan beberapa anak buahnya berada. Di alam gaib yang menjadi tempat bertarungnya sisi baik hati seseorang itu, Sudiro melihat Banggoni sedang merasakan sebuah siksaan pedih. Dia seperti sedang dikejar-kejar oleh banyak sosok makhluk gaib yang berwajah manusia,
tapi memiliki tubuh hewan melata dan juga hewan-hewan liar lainnya. Sementara itu, Bang Ahmad yang sudah terlebih dulu dapat berdamai dengan dirinya sendiri sudah berada di sebuah gerbang bersama beberapa orang anak buahnya. Itu jalan kemana, Wira? Jalan kembali ketemu mereka masing-masing, Diro. Lalu bagaimana dengan Bang Goni, Wira? Selama dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, maka jiwanya akan tetap terkurung di dalam tempat ini, Diro. Kecuali kau mau menyelamatkannya dan tidak merubah apapun dari dirinya. Kalau begitu biarkan dia tersadar dengan sendirinya saja, Wira. Sudiro langsung segera pergi dari alam gaib itu. Setelah tersadar, Bang Ahmad pun menangis sejadi-jadinya ketika kembali ke alam dunia nyata. Bang Ahmad yang sudah menyadari semua kesalahannya itu segera memeluk Sudiro dan meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah dilakukannya. Sudiro pun menyambut baik permintaan maaf dari Bang Ahmad dan 6 orang anak buahnya. Setelah itu Sudiro menjelaskan pada Bang Ahmad tentang apa yang sedang terjadi kepada Bang Goni. Sekarang bawalah tubuh Bang Goni kepada keluarganya, karena sebelum Bang Goni menyadari kesalahannya, maka sukmanya tidak akan kembali ke tubuhnya. Sepertinya Bang Ahmad sudah paham dengan apa yang aku maksud. Iya, Bang. Kalau begitu saya akan bawa tubuh Bang Goni pulang. Semoga saja Bang Goni cepat sadar dan dapat segera kembali ke dalam tubuhnya lagi. Bang Ahmad langsung meminta beberapa orang anak buahnya untuk menggotong tubuh lemah Bang Goni. Jadi menurut penjelasan Sudiro kepada Bang Ahmad yang juga mengalami hal yang sama seperti Bang Goni di alam gaib tadi, sukma Bang Goni masih dikuasai oleh ambisi yang terus membawanya ke dalam kesesatan. Ambisi itu berwujud sosok dirinya sendiri yang berpakaian rapi dan terlihat sangat gagah. Sedang sosok yang juga berwujud dirinya dengan sosok sederhana itu adalah sosok sejatinya yang mampu membawa Bang Goni keluar dari alam gaib yang mengurung sukmanya. Setelah beberapa bulan berlalu, Sudiro yang masih penasaran dengan Bang Goni pun akhirnya mengunjungi Bang Goni yang berada di daerah Jakarta. Sosok orang yang sangat disegani itu kini bertubuh kurus dengan gangguan kejiwaan. Hal itu dikarenakan sukmanya masih terperangkap di alam gaib yang menjadi tempat Gatra Pawira menempa seluruh ilmu-ilmunya. Hingga akhirnya Gatra Pawira berhasil menaklukkan pemimpin dari alam gaib tersebut. Mengetahui kedatangan Sudiro, Bang Ahmad pun langsung meminta tolong kepada Sudiro untuk membantu Bang Goni agar dapat terbebas dari alam gaib tersebut. Tapi Sudiro menolaknya dan mengembalikan semuanya kepada Bang Goni. Jika saya membebaskan sukmanya, maka Bang Goni akan kembali melakukan kejahatan-kejahatan yang banyak merugikan orang, Bang. Biar dia terbebas dengan sendirinya dari alam gaib itu, hingga dia menyadari apa yang sebenarnya terbaik untuk dirinya. Sejak saat itulah perlahan-lahan kekuasaan Bang Goni di daerah pasar dan sekitarnya perlahan terkikis. Karena orang-orang tahu dengan keadaan Bang Goni saat itu yang sudah kehilangan kewarasannya. Bang Goni yang dianggap gila itu terus dirawat oleh Bang Ahmad yang memang menjadi satu-satunya sahabat. Karena dari pihak keluarga Bang Goni sendiri merasa tidak sanggup untuk merawat Bang Goni yang kadang-kala mengamuk dan membuat orang-orang ketakutan. Tapi Bang Ahmad yang sudah memahami Bang Goni dan tahu apa yang sedang dihadapi oleh sukmanya pun dapat dengan cepat meredakan amarah Bang Goni yang datang setiap saat. Sekian dan terima kasih buat Untung Prastio yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.